Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Bu Puji dalam kuliah teori graf. Hari ini kita memasuki minggu ke-12 perkuliahan. Sesuai janji saya akan menjelaskan terkait materi pewarnaan graf gitu. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang directed graph, tentang representation of graph, serta vector space pada graph. Oke, langsung saja. Pada dasarnya, pewarnaan graph itu ada 3 macam. Ada pewarnaan pada simpul atau pada vertex, ada pewarnaan pada sisi atau pada edge, lalu pewarnaan pada wilayah atau region. Nah, pada minggu ini kita akan fokus pada 2 hal, yaitu pada pewarnaan simpul serta pewarnaan wilayah atau region. Oke, kita akan mulai dengan pewarnaan yang pertama, yaitu pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul itu artinya, dari nama sudah cukup jelas ya, kita memberi warna pada simpul suatu graf. Sehingga tidak ada 2 simpul bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Ini poinnya. Jadi poinnya simpul-simpul yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Lalu warnanya apa saja? Kita dapat memberikan sembarang warna pada simpul-simpul tersebut asalkan berbeda dengan simpul tetangganya. Aturan lain, dalam pewarnaan graf ini, kita tidak hanya sekedar mewarnai, gitu ya. Asal berbeda dengan tetangganya tidak demikian, namun ada hal yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana caranya kita mengambil warna-warna tersebut yang berbeda dengan tetangganya, namun diperoleh warna sesedikit mungkin. Sehingga jumlah warna minimum yang digunakan tadi untuk mewarnai simpul disebut sebagai bilangan kromatik dari graf. Ya, jadi poinnya yang pertama adalah kita mewarnai simpul-simpul yang semua simpul. Nah, simpul yang bertetangga haruslah berbeda warnanya. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita mencari warnanya supaya kita peroleh jumlah warna yang paling minimum. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih definisi bilangan kromatik itu ya? Jadi bilangan kromatik itu artinya jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G. Dilambangkan dengan seperti ini, X cantik G. Seperti apa itu kita bisa memperoleh bilangan kromatik ya? Misalkan kita melihat pewarnaan pada graf berikut. Kita melihat awalnya dengan 4 vertex kita memiliki 4 warna yang berbeda. Oke, masalah 1 teratasi. Nah, kemudian masalah yang kedua tadi artinya apa? Pokoknya yang bertetangga itu warnanya nggak boleh sama, sudah terpenuhi. Tapi belum diperoleh jumlah warna yang minimum. Sehingga gambar yang ketiga ini kita tunjukkan bahwa sebenarnya untuk 4 vertex ini kita hanya cukup menggunakan 2 warna. Yang penting masing-masing vertex yang bertetangga ini tidak saling sama, seperti itu. Sehingga dalam graf berikut, bilangan kromatiknya adalah 2 atau dapat kita tuliskan X cantik dari graf G adalah 2. Nah, selanjutnya pada kasus yang selanjutnya, kita melihat graf berikut. Nah, bagaimana kita cara mewarnai graf berikut? Di sini sudah langsung diwarnai ya. Ini contohnya, di sini saya beri warna kuning, di sini saya beri warna merah, di sini saya beri warna biru, misalkan. Oh, yang penting dia yang bertetangga nggak boleh warnanya sama. Berarti ini udah ada merah, ini udah warna biru. Oke, ini saya beri warna kuning. Oke, kuning nggak boleh sama. Ya, di sebelah sini dia bertetangga dengan kuning, dia juga bertetangga dengan biru. Berarti yang belum dapat adalah merah. Seperti itu. Nah,
Yang vertex-nya ini dia sudah dapat merah, dia sudah dapat kuning, dia sudah dapat merah, berarti yang belum adalah biru. Nah, sedangkan vertex yang terakhir, dia sudah dekat dengan biru, dia sudah dekat dengan merah, sehingga yang belum adalah kuning. Nah, sehingga untuk graf yang sebanyak ini mereka memiliki edge dan vertex, ternyata hanya butuh 3 warna untuk mewarnai graf berikut. Dengan kata lain, bilangan kromatik untuk graf G-nya adalah hanya 3. Oke. Nah, sekarang berapa bilangan kromatik dari graf lengkap? Graf lengkap itu ada K6, ada K10, ada Kn. Ternyata sudah diperoleh rumusnya bahwa bilangan kromatik dari graf lengkap Kn adalah sejumlah N-nya. Jadi kalau K6 berarti 6, K10 adalah 10. Dan oke. Nah, di sini. Jadi, yang sudah kita pelajari tadi merupakan teknik bagaimana kita memperoleh, bagaimana kita mewarnai suatu graf, terutama pada simpul. Nah, masih akan mudah ketika kita menghadapi jumlah vertex dan jumlah edge yang sedikit. Namun bagaimana jika kita menghadapi jumlah vertex yang sangat banyak plus jumlah edge yang sangat banyak? Tentu saja kita membutuhkan algoritma yang selanjutnya kita melakukan pewarnaan graf secara optimasi. Seperti itu. Nah, salah satu algoritma yang dapat kita manfaatkan untuk mencari atau untuk menyelesaikan masalah pewarnaan graf ini adalah algoritma Well-Powell. Ya. Nah, ini ada beberapa rangkaian untuk menyelesaikan algoritma Well-Powell. Ya, yang pertama adalah urutkan simpul-simpul dari graf G dalam urutan derajat yang menurun, sehingga kita pilih dulu mana yang derajatnya lebih besar, menurun sampai derajat yang paling kecil. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin mempunyai derajat yang sama gitu ya. Nah, kemudian artinya ini apa? Artinya mungkin saja ada vertex yang derajatnya sama dengan vertex yang lain, seperti itu. Jadi itu tidak masalah. Yang kedua adalah gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul yang pertama. Secara berurut, setiap simpul dalam graf yang tidak bertetangga dengan simpul sebelumnya diwarnai dengan warna ini. Kita sesuaikan. Ulangi langkah 2, ulangi langkah 3, sampai semua simpul terwarnai. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kita bisa melihat ini ada graf dengan 7 vertex gitu ya, dan edge-nya ya cukup banyak tidak terlihat. Kita mengikuti algoritma Well-Powell untuk menyelesaikan. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi dulu derajatnya untuk masing-masing vertex. Seperti ini kita bisa lihat vertex 1 derajatnya adalah 5. Vertex 2 derajatnya adalah 3. Vertex 5 adalah derajatnya adalah 4. Vertex 7 derajat 3. Vertex 4 derajat 4. Vertex 6 derajat 4, vertex 4 derajat 4, vertex 3 derajat 3. Kita urutkan dari yang paling tinggi. Oke, kita bisa melihat ya. Vertex 1, kemudian vertex 4, vertex 6 gitu ya. Kita ikutin. Nah, kira-kira urutannya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah mengurutkan, kita pilih satu vertex mana yang derajatnya paling tinggi. Misalkan yang kita temukan adalah yang ini, vertex 1, sehingga kita mulai dari vertex 1. Misalkan saya beri nama vertex 1 sebagai A, sehingga vertex 2 nggak boleh A, vertex 5 nggak boleh A, vertex 4 nggak boleh A, vertex 3 juga nggak boleh A, vertex 6 pun juga nggak boleh A, karena bertetangga. Seperti itu. Sehingga yang boleh A hanya vertex 7. Sudah ketemu? Selanjutnya, kita lanjutkan di V4.
urutannya ini ya. V4 kita beri nama dia bertetangga dengan A. Sehingga saya beri nama dia sebagai B. Oke, kita lanjutkan. Vertex vertex eh, bisa ke vertex 5, bisa ke vertex 6 gitu ya. Vertex yang 5. Vertex 5 dia bertetangga langsung dengan vertex 1 yang sudah berwarna A. Dia pun juga bertetangga langsung dengan vertex B yang vertex 4 yang berwarna B. Serta dia bertetangga dengan vertex 7 yang berwarna A. Sehingga dia harus punya warna baru. Misalkan saya beri nama warna C. Oke. Nah, kemudian kita berlanjut di vertex 6. Vertex 6 dia nggak boleh sama dengan A. Dia nggak boleh sama dengan A. Dia pun juga nggak boleh sama dengan B. Ya, dia nggak boleh sama dengan B. Karena dia bertetangga dengan B. Dia pun nggak boleh sama dengan C. Dengan vertex 3. Kita belum tahu nih, vertex 3 kira-kira apa. Kita gunakan. Oke. Jika kita mengikuti pemanfaatan ini, yang kita beri baru adalah yang vertex 6. Tapi karena kita seharusnya mengikuti sesuai dengan derajat, ya kita lanjutkan di sini. Ini berarti harusnya C, ya. Karena dia nggak boleh sama dengan A, nggak boleh sama dengan B, nggak boleh dengan sama A. Dan harusnya juga nggak boleh dengan sama dengan ini. Seharusnya yang V3 adalah D. V3-nya D, harusnya V6-nya saya sepakat. Nah, sehingga ada satu yang belum V2. V2 ini, sorry, V2 ini dekat dengan C, dia dekat dengan A. Sehingga dia seharusnya B. Sehingga ada berapa warna yang muncul? 4. Jadi bilangan kromatiknya adalah contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya caranya sama ya. Contoh selanjutnya caranya sama. Jadi kita pertama mendefinisikan dulu setiap vertex berapa derajatnya. Ini adalah derajat 3, ini adalah derajat 4, ini adalah derajat 3, ini adalah derajat 3, ini adalah derajat 4, ini adalah derajat 3. Oke ya. Nah, lalu kemudian kita urutkan sesuai derajatnya. Oke, kita masuk V1, V6, dan seterusnya. Sekarang kita warnai dulu mana yang paling awal. Misalkan ini saya beri nama A. A tidak boleh sama dengan V2, V3, V4, V5, nggak boleh. Semuanya tidak boleh A. Ya. Sehingga langsung saja kita masukkan untuk yang lain. Oh, kita lanjutkan ke sini. Satu-satunya yang boleh A adalah V6. Sehingga V6 adalah A. Oke, ini sudah kita kerjakan. Berarti yang lain adalah B, ya. Misalkan V2 saya beri nama B. V3 pun juga boleh saya beri nama B. Karena dia tidak bertetangga. Nah, untuk V4, bolehkah dia B? Hati-hati. Di sini ada simpul yang bentuknya berbeda ya. Biasanya ini ada vertexnya, namun di sini tidak ada. Sehingga dia dianggap bertetangga. Jadi kita buat baru warna. Misalkan C. Kalau V5, ingat di sini juga harus ada kehati-hatian karena dia dianggap bertetangga. Jadi dia juga warna baru yaitu C. Nah, sehingga dalam contoh ini nanti kita akan ketemu ada 3 macam bilangan kromatik. Contoh yang ketiga saya rasa juga sama metodenya. Kita identifikasi terlebih dahulu. Ini 4, ini 2, ini 4, ini 3, ini 2, ini 3. Lalu kemudian kita urutkan sesuai dengan besar derajatnya. Ya, saya rasa sudah seperti ini ya pengurutannya. Nah, lalu kemudian kita isi mana yang lebih besar kita beri warna duluan. Misalkan saya beri warna A, sehingga V2 nggak boleh A, misalkan saya beri nama B. V3 nggak boleh A, apakah boleh B? V2 boleh ya, karena
V2 dan V3 boleh B karena V3 dan V2 pun tidak bertetangga. Berarti V1 sudah, V2 sudah, V3 kenapa di sini C? Saya rasa tidak masalah ya, V2 dan V3 sama. Oke, kita abaikan yang ini ya. Lalu kemudian untuk V5. Nah, V5 ini yang baru nggak boleh ya. Oh, mohon maaf karena ini benar berarti. Karena urutan derajatnya adalah yang paling besar adalah V5, maka kita dahulukan yang V5. Derajatnya lebih besar V5, jadi yang boleh B adalah V5, sehingga ini sudah. V2 belum ya. V2 sudah benar. Oke, sorry. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Mana derajatnya yang lebih kecil? V6. V6 ini. V6 dia berketemu langsung dengan A. Juga ketemu langsung dengan B. Sehingga yang mungkin V6 adalah C. Adalah C. Kemudian untuk V3. V3 dia AB berarti dia adalah C. Ada. Sedangkan V4 saya rasa dia nggak boleh ketemu B. Dia boleh A, boleh C, bebas. Boleh A atau boleh C. Karena dia nggak bertetangga langsung dengan C. Ya, nah kesimpulannya sehingga berapa bilangan kromatiknya? Bilangan kromatiknya adalah 3. Terus selanjutnya, saya rasa sama ya. Nanti silakan saudara coba sendiri. Nah, selanjutnya adalah pewarnaan graf bipartit. Ada salah satu jenis graf yaitu graf bipartit ya. Itu adalah sebuah graf yang simpul-simpulnya dapat dibagi ke dalam 2 himpunan bagian. Di mana simpul pada masing-masing himpunan bagian bertetangga dengan semua simpul pada himpunan bagian lainnya. Dan bukan pada simpul dalam himpunan bagian itu. Seperti itu. Itu adalah graf bipartit. Langsung saja kita masukkan. Oke. Nah, karena tidak ada simpul-simpul yang bertetangga ke simpul lain dalam himpunan bagian yang sama, maka semua simpul dalam sebuah himpunan bagian dapat dipetakan ke dalam warna yang sama. Sedangkan pada setiap himpunan bagian lainnya harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, dibutuhkan 2 warna untuk mewarnai graf bipartit. Misalkan bagian yang 1 dan bagian yang 2. Sehingga untuk bilangan kromatis pada graf bipartit, pasti hasilnya adalah. Oke, selanjutnya adalah, ini adalah contoh pewarnaan graf bipartit ya. Kita bisa lihat secara langsung, ini bisa menjadi, ini adalah kubu 1 gitu ya. Ini adalah kubu 2. Artinya warna V1 dan V2 boleh sama, tapi dia harus berbeda dengan V3, V4, V5, V6. Karena mereka bertetangga. Jadi meskipun secara sekilas kita melihat V1 lebih dekat dengan V2, tapi karena dia tidak ada EC yang menghubungkan, maka dia dianggap tidak bertetangga. Oke, caranya langsung sama. Pertama kita identifikasi satu persatu, terus kita warnai. Nah, sekarang kita punya G1 dan G2, yaitu graf yang pertama dan graf kubu yang kedua. Seperti itu ya. Ini adalah bipartit. Jadi sudah jelas nanti bilangan kromatiknya pada bilangan bipartit adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pewarnaan wilayah atau region. Seperti namanya, sudah jelas saya rasa pewarnaan wilayah itu hanya dilakukan pada graf bidang. Ya, graf bidang. 2 buah wilayah dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi yang sama. Jelas. Jadi misalkan R6 dan R1 bertetangga karena ada sisi yang sama. R2 dan R1 bertetangga karena ada sisi yang sama.
Ya, R3 dan R2 tidak bertetangga karena tidak ada sisi yang sama. Namun R3 dan R8 bertetangga karena memiliki sisi yang sama. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita melihat di sini. Apa saja sih? Siapa saja tetangga dari R7? Tetangga dari R7 jelas berarti yang sisinya sama ada R4. R2 enggak ya, karena tidak ada sisi yang sama. R5 serta R8. R8 ini adalah mencakup semua yang posisinya ada di luar. Lalu kemudian apa tetangga dari R2? R2 tetangganya adalah R4 dan R1. Ya, R6 tidak, karena tidak ada sisi yang sama. Dia dihubungkan oleh vertex. Tetangga R6, R4 saja. Ya, karena yang sisinya sama hanya R4 saja. Kira-kira seperti itu. Nah, pewarnaan wilayah dari suatu graf planar ya atau graf bidang adalah suatu pemetaan warna ke wilayah-wilayah dari graf G sedemikian sehingga wilayah-wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat sekilas ya. Misalkan R1 saya beri warna apa beda. R5 bolehlah karena dia tidak bertetangga. Kalau yang ini misalkan saya beri warna seperti ini. Ini bisa sama dengan ini. Karena dia tidak ada sisi yang sama. Kalau yang ini ya langsung aja lah. Nah, sehingga seharusnya R1 dan R5 warnanya sama, R2, R4 warnanya sama, R3 dan R6 warnanya sama. Luar biasa. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari bilangan kromatik pada graf berikut. Oke. Ya, kita lihat kalau kita lihat dengan sekilas misalkan ini kita beri warna. Berarti yang warnanya boleh sama adalah ini boleh sama ya. Karena dia nggak bertetangga. Ini boleh sama. Nggak boleh ya, karena dia bertetangga dengan ini. Ini boleh sama R3. Oke. Kemudian ini boleh sama karena oke. Jadi R1, R3, R6, R7 warnanya sama. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kemudian misalkan R5. R5 samanya dengan R4 cara saya. R5 samanya dengan R4. Misalkan warnanya hijau gitu ya. Nah, sedangkan R2 samanya dengan R8 karena R2 yang tidak ada sisi di R2 yang langsung berhubungan dengan R8 sehingga warnanya sama. Oke. Cukup jelas? Nah, ada cara lain untuk mencari bilangan kromatik untuk masalah pewarnaan region ya. Kita bisa menggunakan graf dual dari graf planar. Ya, dari suatu permasalahan wilayah pada graf bidang kita bisa dapat membawa permasalahan simpul dengan membangun sebuah graf dual dari graf bidang tersebut. Contoh, ya, di sini misalkan ada sebuah graf M, sorry, kenapa tidak terlihat? Nah, misalkan ada graf bidang M. Dalam setiap wilayah dari M, pilih sebuah titik. Jika dua buah region mempunyai sebuah sisi sama, maka titik yang terkait dapat dihubungkan dengan sebuah garis melalui sisi yang sama. Garis ini akan membentuk kurva. Kurva ini yang digambarkan sedemikian sehingga agar tidak bersilangan. Nah, dengan demikian kurva tersebut membentuk sebuah graf yang disebut graf dual. Jangan bilang nggak tahu ya, saya sudah mengajarkan di awal terkait graf dual, kembarannya gitu ya. Misalkan contohnya ini. Jadi kita membangun titik di setiap region. Kita anggap ini titik. Kita anggap ini titik. Kita anggap ini titik. Kita anggap ini titik. Oke.
Oke, yang pertama, R1 kaitannya dengan R6 aja. R1 dengan R. Kemudian R6 ini bertetangga dengan R5. R6 juga bertetangga dengan R3, ya. Kemudian R6 juga bertetangga dengan R2. Kemudian R2 dan R3 bertetangga. R5 dan R2 bertetangga. R5 dan R4 bertetangga. Ya. R4 dan R3 bertetangga dan seterusnya. Selanjutnya bagaimana, Bu? Selanjutnya kita mengasumsikan sebagai kayak pewarnaan simpul. Ya. Jadi kita identifikasi derajat setiap vertex, lalu kemudian derajat vertex tersebut kita urutkan, lalu kemudian kita warnai yang simpulnya paling besar seperti tadi ya, lalu kita peroleh hasilnya. Nah, kira-kira langsung saja kita sederhanakan. Seperti ini ya. Jadi simpulnya misalkan di sini ada V1, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Yang ini masing-masing derajatnya sudah kita temukan. Oke, sama-sama 4 ya. Lalu kemudian kita mencoba memberi warna berselang-seling. Jadi misalkan di vertex 1 sudah kita beri nama A, maka di vertex 6 tidak boleh A. Kita asumsikan dia B. Ya. Oh, kita tidak bisa melanjutkan karena sesuai urutan ya, tidak masalah ya. Ini B. Lalu kemudian yang vertex 4 harusnya juga berbeda sehingga dia adalah C. Yang vertex 3 harusnya dia B ya. Jadi vertex 3 nggak boleh sama dengan ini. Ini adalah C. Ini adalah A, sudah boleh ya. Vertex 5 adalah A. Nah, sehingga vertex di sini bisa mewakili regionnya. Jadi region 1 itu nanti misalkan warnanya berarti sama dengan warna region 5. Apakah benar? Benar. Terus region 2 pasti sama dengan region 4. Oh, benar. Ya. Lalu kemudian region 3 sama dengan region 6. Oh, benar. Oke, silakan seperti itu. Nah, sekarang kita diminta mencoba menyelesaikan masalah yang tadi, yang awal kan kita langsung mengidentifikasi melalui regionnya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat graf dualnya tersebut. Graf dual kita buat titik di masing-masing region. Masing-masing region kita buat titik, terus kita hubungkan. Apakah R3 bertetangga dengan R8? Iya. Ini bertetangga dengan R2? Iya. R4 bertetangga dengan R6? Iya. R4 bertetangga dengan R7. R8 bertetangga dengan R7. R8 bertetangga dengan R5. R5 bertetangga R1. R2 R7. Seperti itu. Sedangkan R2 dia bertetangga dengan R4. Oke. Saya rasa seperti ini. Nah, lalu kemudian kita identifikasi satu persatu. Ya, kita buat tabel. Kita buat tabel ya. Sekaligus pewarnaannya. Satu persatu kita punya asumsinya adalah vertex 1 yang ada di region 1. Ini adalah vertex 1. Ini adalah vertex 2. Ini adalah vertex 5. Ini adalah vertex 3. Ini adalah vertex 4. Ini adalah vertex 6. Dan seterusnya ya. Vertex 1, derajat yang paling besar kita identifikasi dulu. Semuanya saya rasa 3.
Kurang 1 R8 seharusnya juga bertetangga dengan R1 ya. Sehingga derajat dari R8 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Derajat dari V8 adalah 5. V8 derajatnya adalah 5. Yang kedua besarnya adalah V4. V4 ada derajat 4. Oke, kemudian kita ada V1 derajat 2. Sorry, derajat 3. V1 derajat 3. Kemudian V5 derajat 3. Kemudian V7 derajat 3. Lalu V2 derajat 2. V1 V3 derajat 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang kita identifikasi satu persatu. Misalkan V8 saya buat warna A. Sehingga dia tidak boleh sama dengan R7, R4, R3. Sehingga yang mungkin boleh sama adalah yang tidak bertetangga, yaitu mungkin R2 dan R6. Gitu ya. Mungkin R2 bisa kita beri warna yang sama. Nah, sekarang kita lanjut ke V4. V4 dia sudah sama, kita asumsikan dia B. Ya. Jika R4B dia sudah dekat dengan A, sehingga R6 adalah C. V6 ya. V6 kita belum ada. V3 itu 2, sorry, V3 itu 2. V6 1 ya. 1. Oke. Kurang gini, harus yang oke. Nah, lalu kita lanjut di V1. V1 artinya dia nggak boleh sama dengan V2, dia nggak boleh sama dengan V6. Oke, misalkan kita asumsikan dia adalah B. Kalau dia B, oke, V4 kita sudah ambil B, sehingga jika R8A, R4B, V2 maka haruslah C. Jika V2 adalah C, maka dia adalah harusnya B. Misalkan dia tadi C, maka V1 haruslah B. Nah, jika di sini ada B, di sini ada A, maka R5 juga C. R5 juga C. Kemudian, jika V8 adalah A, V4 adalah B, maka V7 C. V7 adalah C. Kalau V7 C, maka ini harus kita rubah lagi ya. Sehingga ini kita rubah lagi menjadi B. Kalau ini B, berarti ini haruslah C, ini adalah A. Oke, saya rubah lagi ya. R1 adalah C, V5 adalah B, V7 adalah C, kemudian V3 adalah, berarti dia haruslah C. V1 adalah dia bukan B, bebas dia bisa C, bisa A. Ya. V6, sorry. V6 dia bisa B, bisa A, karena dia hanya, dia bisa C, bisa A, karena dia hanya bertetangga dengan R4.
Misalkan saya beri A juga nggak masalah. Ya, sehingga ada 3 macam warna di sini. Coba nanti kalian pelajari lagi lebih teliti. Ya, jadi satu persatu dan digambar lebih bagus lagi. Oke, bilangan kromatiknya ada 3. Sudah ditemukan. Graf dualnya sudah ditemukan, bilangan kromatiknya ada 2. Ada 3, sorry. Nah, selanjutnya, ini ada penerapan pada pewarnaan graf ya. Nah, salah satu penerapan nih yang cukup ngehits ya, terkait penyimpanan bahan kimia. Misalkan kita punya 6 jenis zat kimia, di mana zat kimia tersebut perlu disimpan di dalam gudang. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa pasangan zat kimia itu tidak bisa disimpan dalam ruangan yang sama karena sifatnya adalah eksplosif atau jika dicampur dia akan meledak. Sehingga kita perlu menempatkan beberapa zat kimia tersebut yang sekiranya tidak bisa digabung itu ke dalam bangunan yang terpisah. Di mana bangunan tersebut butuh ventilasi dan butuh penyedot udara. Artinya apa? Ketika kita semakin banyak ruangan, akan semakin banyak pengeluaran. Sehingga bagaimana caranya kita membuat ruangan seminimum mungkin, namun indikasi terburuk, akibat terburuk dari peletakan zat kimia tadi tidak terjadi. Nah, misalkan kayak gini nih, zat A dia nggak boleh digabung dengan zat B dan zat D. Zat B dia tidak bisa digabung dengan A, B, E, D, F. Zat C dia tidak bisa digabung dengan E, dan seterusnya. Bentuk ini dapat kita gambarkan dengan graf, di mana jika tidak boleh digabung artinya lokasinya adalah bertetangga. Ya, bisa dipahami ya. Jika tidak bisa digabung artinya lokasi grafnya tidak bertetangga. Dengan sederhana dapat saya gambarkan seperti ini. Ini adalah jawaban dari tadi, bahwa graf A tidak bisa digabung dengan B dengan D. Seperti itu. Graf B tidak bisa digabung dengan E, dengan F, dengan D. Sehingga digambarkan menjadi graf yang sebagai berikut. Langkah selanjutnya bagaimana? Sama, kita cari derajatnya per simpul, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu kita warnai satu persatu. Saya yakin semua sudah tahu ya caranya. Kita ambil simpul yang terbesar, misalkan B, kita beri nama dulu sebagai A. Mana simpul lain yang lebih besar D, misalkan ini kita beri nama sebagai B. Sehingga dia mau nggak mau harus menjadi C, gitu ya. Mana simpul lainnya yang lebih besar antara E dan F. Jadi dia nggak boleh, pasti dia nggak boleh B, dia nggak boleh A, pasti dia C. Kenapa? Karena dia bertetangga, gitu ya. Dan sedangkan yang E, dia nggak bertetangga dengan B, sehingga boleh di sini saya tuliskan B boleh, C boleh, B. Jika ini saya tulis B, maka di sini adalah C. Dan di sini saya tulis C, maka di sini adalah B. Sehingga bilangan kromatik yang ditemukan adalah 3. Artinya kita perlu membuat 3 ruangan untuk menyimpan 6 jenis bahan kimia tersebut. Oke, ini ada soal lagi. Kalau ini saya rasa sudah jelas ya. Ada 2 kubu, kubu ibu dan kubu anak gitu ya. Kubu ibu dan kubu anak yang kita bisa langsung identifikasi pasti ada 2. Ya, yang yawes ini pasti satu warna, yang ini pasti warna kedua. Oke. Selanjutnya, nah ini menarik ya. Silakan kalian coba. Saya beri nama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kemiripan di sini ya, namun dengan arah yang berbeda. Oke, sekarang tugas saudara adalah dengan mengasumsikan arahnya itu adalah diasumsikan tidak ada arah gitu ya. Silakan saudara kerjakan soal nomor 1, 3, 4 menggunakan pewarnaan simpul atau pewarnaan vertex. Sedangkan sisanya nomor 2, nomor 5, nomor 6 gunakan pewarnaan gradient. Ya, silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan bersama satu soal ini.
Ini yang cukup menarik ya. Sebuah departemen mempunyai 6 kelompok kerja yang setiap bulannya masing-masing selalu mengadakan rapat 1 kali. Nah, sayangnya dalam kelompok kerja tersebut personilnya ini loh campur-campur. Jadi Amir itu ya kelompok kerja 1, dia juga kelompok kerja 3, dia juga kelompok kerja 5. Budi itu dia kelompok kerja 1, dia juga kelompok kerja 2, juga kelompok kerja 5. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menyusun jadwal rapat untuk mereka sehingga tidak ada eh, waktu yang bentrok seperti itu. Silakan digambarkan dalam graf. Jangan lupa dipastikan siapa yang berperan sebagai edge, siapa yang berperan sebagai vertex. Lalu kalian kerjakan sesuai dengan deskripsi yang saya ajarkan tadi. Oke, saya rasa cukup. Sebelum saya tutup, saya ingin memberi eh, kalimat motivasi ya di akhir pertemuan bahwa waktu kita itu terbatas, jadi jangan pernah menghabiskan waktu kita untuk hidup orang lain. Artinya yang sedang hit sekarang ya, nggak usah lah waktunya dihabiskan untuk maido, untuk mengkomplain, untuk ngurusin kehidupan orang lain, keuntungan orang lain, kerugian orang lain, tidak perlu. Waktu yang terbatas silakan digunakan untuk fokus pada diri kalian sendiri. Ya, untuk kesuksesan kalian, untuk keberhasilan kalian. Terima kasih. Berikut kata penutup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.